Selamat datang di Pintar Education Channel. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi membuat ragam hias pada bahan kayu. Tujuan pembelajaran yang utama dalam materi kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, mengekspresikan diri melalui ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat bahwa ragam hias Nusantara memiliki keragaman dan muatan nilai tradisi dari masing-masing daerah. Adapun motif dari ragam hias yang biasa digunakan yaitu motif flora, fauna, figuratif, dan geometris. Silakan kalian amati beberapa gambar berikut ini. Ini merupakan contoh dari motif ragam hias dari berbagai daerah dengan berbagai motif. Kira-kira menurut kalian mana yang kalian anggap paling menarik? Penerapan ragam hias kayu bisa diterapkan dengan teknik ukir, lukis maupun gabungan dari keduanya. Ragam hias kayu bisa diterapkan pada perabot rumah tangga seperti kursi, lemari, tempat tidur, dan lain sebagainya. Atau bisa juga diterapkan pada bagian-bagian bangunan seperti pada tiang, pada daun pintu, atau pada jendela. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dikembangkan pada benda atau barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara digambar, kemudian diberi dengan warna. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan ragam hias pada media kayu. Coba kalian perhatikan kira-kira teknik apa saja yang bisa kita terapkan untuk membuat karya-karya ini. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu bisa dilakukan dengan cara mengukir. Untuk mengukir, alat utama yang bisa kita pergunakan adalah berupa pahat dan palu atau pemukul. Kemudian ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat datar dan mata pahat yang berbentuk mengukir. Ada 4 jenis alat pahat yang bisa dipergunakan untuk kegiatan atau proses mengukir. Yang pertama disebut dengan pahat buku atau pahat pemukul. Bentuknya melengkung seperti buku, bisa digunakan untuk mengerjakan bagian melengkung melingkar, membentuk cembung, cepung, ikal, dan pecahan garis maupun coret. Pahat yang kedua disebut dengan pahat lurus atau pahat pengilat. Bentuknya lurus, bisa dipergunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus dan rata. Jenis pahat yang ketiga adalah pahat lengkung atau pahat pel. Bentuknya melengkung dan belahan setengah bulatan. Biasa digunakan untuk mengerjakan bagian yang cepung yang tidak bisa dikerjakan dengan pahat kuku. Dan jenis pahat yang terakhir adalah pahat miring atau pengot. Bentuknya miring, meruncing, dan tajam sebelah. Digunakan untuk membersihkan sudut atau sela-sela ukiran dan meraut bagian yang diperlukan. Palu atau pemukul yang digunakan dalam proses memahat bisa terbuat dari bahan kayu atau berbahan besi. Anak-anak bisa melakukan praktek menggambar ragam hias ukiran dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan dalam menggambar. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek
berkarya. Yang ketiga, membuat sketsa ragam hias. Dan yang terakhir adalah memberikan warna pada hasil gambar. Selanjutnya, silahkan kalian mencoba mengekspresikan diri dengan membuat karya ragam hias pada media kayu dengan teknik menggambar. Beberapa contoh karya berikut bisa kalian jadikan sebagai referensi dalam berkarya ya. Ini adalah beberapa contoh karya lukis pada media tawanan. Kalian bisa mempergunakan pensil untuk membuat sketsa, kemudian mewarnai menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Selamat mencoba! Demikian materi yang bisa kita pelajari